Shalom, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 10 ayat yang ke-22 hingga 39. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja bagi kita semua, yaitu ayat yang ke-27 hingga 30 yang berbunyi demikian. Yohanes 10 ayat yang ke-27 hingga yang 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa, sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Rekan-rekan, polemik dan isu yang tidak ada habisnya di dunia ini membuat beberapa negara membuat bunker untuk keamanan bagi orang yang membeli atau pemiliknya. Dengan harga yang paling murah 584 juta, orang-orang bisa memiliki bunker yang dapat melindungi dari kiamat ataupun perang dunia. Ya, ternyata bunker juga cukup diminati banyak orang, walaupun dengan harga yang fantastik. Ya, realitanya ini menunjukkan manusia butuh ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Setidaknya kalau punya bunker, hidupnya akan sedikit tenang lah jika mungkin ada perang ataupun kiamat yang terjadi. Namun benarkah kita pasti merasa aman dan tentram ketika sudah memiliki bunker itu? Sedikit rasa aman, mungkin ya. Namun tidak ada yang benar-benar membuat kita merasa aman di dunia ini. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada yang benar-benar membuat kita tenang di dunia ini? Rekan-rekan, jaminan keselamatan daripada Allah merupakan jaminan yang tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga kepastian akan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita. Mengapa demikian? Rekan-rekan, jaminan keselamatan yang kita punya dari Allah adalah jaminan yang kokoh. Karena pihak penjaminnya benar-benar dapat terpercaya, ibaratnya terverified. Jika kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, di sini Yesus sendiri yang berfirman, bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ketika Yesus mengatakan hal itu, dia tidak memakai kata-kata yang kurang meyakinkan, seperti semoga, kiranya kamu hidup kekal. No, tetapi ia dengan tegas mengatakan bahwa kamu pasti tidak akan binasa. Bahkan kata sampai selama-lamanya menunjukkan jaminan yang tidak pernah berakhir dan tidak dibatasi kurun waktu atau keadaan tertentu. Rekan-rekan, Yesus pada perikop ini bahkan juga mengatakan dengan tegas bahwa seorang pun di muka bumi ini tidak akan merebut kita. Jika ada yang merebut seekor domba dari tangan gembalanya, ia tentu harus lebih kuat dari gembala itu. Demikian juga, jika ada yang mau merebut orang percaya dari tangan Kristus, ia tentu harus lebih kuat dari Kristus. Dan kita semua tahu, tidak ada yang lebih kuat daripada Kristus di dunia ini. Karena daripadanya lah diberikan segala kuasa, baik di bumi dan di sorga. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Yesus tidak hanya memberikan ketenangan akan masa depan, keamanan dalam menjalani hidup masa kini, tetapi juga Yesus memberikan standpoint kepastian bahwa Bapakku lebih besar dari siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut. Bukankah ini memperkuat jaminan Yesus? Rekan-rekan, omongan Yesus bukanlah omong kosong. Bahkan bukti ketenangan dan keamanan yang ia berikan dapat terlihat jelas di kayu salib. Ia merelakan dirinya, hidupnya, tahtanya, untuk kita dapat menikmati ketenangan dan keamanan yang asalnya daripada Allah, yang lebih besar daripada apapun. Sekarang adalah respon kita. Masihkah kita ragu terhadap kepastian keselamatan yang dijamin oleh Tuhan? Masihkah kita khawatir dengan masa depan kita, kehidupan kita? Masihkah kita takut dalam menjalani hidup ini karena nampaknya banyak bebatuan dan lubang yang kita lewati? Rekan-rekan, kepastian dalam Allah lebih dari bunker yang dipersiapkan oleh negara-negara. Kepastian ini pasti akan membawa kita kepada ketenangan dan kehidupan yang kekal yang tidak dapat kita temukan di dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tidak hanya mendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.